Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Setiana, NIM 202041080, Prodi Agroteknologi B. Nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terkait dan tulislah kembali untuk gabungan yang terkait di bawah ini. Dalam kaidah bahasa Indonesia, dikenal apa yang dinamakan dengan kata bentuk terkait dan penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikut. Adi plus kuasa sama dengan adi kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. Ekstra plus kulikuler sama dengan ekstra kulikuler. Kontra plus reformasi sama dengan kontra reformasi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus karida sama dengan sabta karida. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. Nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif dan berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif adalah memperlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Yang kedua, buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Penalaran induktif adalah memuji informasi yang spesifik yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik. Contoh, pertama ada 20 cangkir es krim di freezer. Yang kedua, 18 dari mereka adalah rasa vanila. 3. Oleh karena itu semua cangkir es krim adalah vanila. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah penyalinan yang disesuaikan dengan lafal atau disebut alih berbunyi. Contohnya, saya ingin menjadi guru handal. Kedua, mereka tidak suka kue manis. Ketiga, kami menghindari acara pesta ulang tahun. Transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih. Contoh pada huruf Arab. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda salah dan menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Yang benar, program usaha. 1. Tahapan persiapan program. A. Titik penerimaan warga belajar. B. Titik pemilihan penyelenggaraan. C. Titik pemilihan ketua kejar usaha. 1. Musyawarah. 2. Ditunjuk. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademis yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Gelar yang diperoleh dituliskan sebelum atau setelah nama lengkap seorang. Setiap gelar yang ditulis diharuskan menggunakan tanda titik untuk menghubungkan huruf yang satu dengan yang lain. Jika gelar ini ditulis secara nama, harus ada koma. Untuk memisahkan, jika seseorang mempunyai gelar lebih dari satu, maka cara penulisannya adalah masing-masing gelar yang ditulis dipisahkan dengan koma. Contoh, Bayu Aharani S.S. Pembenaran, Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama M.M. Pembenaran, Pratama, R.M, M.M. Selanjutnya, Dr.Drs Muhammad Kanjanuddin MPD. Pembenaran, Dr.Drs Muhammad Kanjanuddin, MPD. Selanjutnya, Prof. Dr. Ahmad Udin Nuha MPD. Pembenaran, Prof. Dr. Ahmad Udin Nuha MPD.
Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elips, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elips dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, entahlah titik, aku tidak bisa memberitahumu. Tanda siku dipakai mengapit huruf, kata, atau kelompok kata. Contoh, sang sapurba men, tanda kapit, D, engar, bunyi gemericik. Tanda kurung, tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan secara berpasangan. Contoh, pesepak bola kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Padang. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausa. Silakan jelaskan satu persatu. Generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atau sejumlah gejala dan sifat-sifat tertentu. Contoh, Ibu Tuti adalah pemilik indekos yang kini sedang aku sewa. Sebutan untuk wanita yang lebih tua. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal banyak mengandung persamaan. Contoh, tubuhnya pendek seperti bonsai. Sebab akibat adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contohnya, perutnya berdarah karena ditikam rampok siang tadi. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan siliogisme dan berikan contohnya. Siliogisme adalah suatu pengembilan kesimpulan dari dua macam simpulan yang mengandung unsur yang sama. Contoh, semua makhluk mempunyai hidung. Permis mayor. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan konjungsi dan berikan contohnya penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar rasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi korelatif digunakan untuk dua kata frasa klausa. Contoh, baik sekarang maupun nanti. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata frasa klausa. Contoh, pengadian, sekiranya, seandainya. Konjungsi koordinator adalah konjungsi korelatif. Bedanya, konjungsi korelatif digunakan pada klausa. Contoh, tetapi, atau. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persual. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut dan berikan contohnya. Wacana narasi adalah salah satu wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian. Contoh, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Contoh, kegiatan di sekolahku demikian padatnya. Setiap hari, aku masuk pukul 7 agar tidak terlambat. Wacana eksposisi adalah satuan jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara rinci. Contoh, jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi merek Airlines. Wacana argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap. Contoh, menurut Iskandar sudah saatnya masyarakat berubah paradigma agar lulus SMP langsung SMA. Wacana persoal adalah suatu seni verbal yang bertujuan meyakinkan. Contoh, marilah kita membuang sampah agar hidup lebih nyaman. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.